Cinta-cinta ABG kadang gitu men, rebel ya. Jadi kayak kami ingin menunjukkan kepada dunia nih, woi, we're the best gitu. Tapi tidak terlalu. Gini, biar bahasannya gini dulu. Beberapa waktu lalu sempat ada orang di Aceh yang membuat kerumunan dengan ngebikin I don't know, meet and greet atau sebuah acara gitu. Ini ada apa sih? Ini Bapak security atau, dan ini rame banget kan. Perkara ini dari 19 Juli. Ini sempat jadi perdebatan rame banget. Sempat jadi kesebalan, orang-orang juga jadi sebel juga tentu ngeliat ini kayak anjing, gue di sini lagi pada sibuk nih gitu. Gue di sini lagi pada di rumah doang, ada keluarga gue yang lagi positif, ada beberapa tetangga yang harus diisolasi di tempat-tempat tertentu. Dia tiba-tiba, ya Allah ramai banget lagi. Grosir, Wulan, apa nih, perlengkapan rumah tangga. Gue kira mall sih. Dan ini cukup menjebalkan karena artis saya nggak segitunya, men. Maksud gue, ketika Raisa datang ke sebuah tempat, dia nggak yang kayak bakal apa ya, bakal memvideokan seperti ini dari dalam. Kayak artis yang terkenal itu tidak memberitahu ke dunia kalau dia artis yang terkenal gitu, karena keterkenalan itu didapat dari subjektivitas orang-orang. Maksudnya orang-orang menilai demikian, bukan yang dari dalam diri sendiri. Ini kan seolah-olah kayak dia pengen ngasih tahu, anjing, gua artis banget nih, gila. Lu lihat dah, orang-orang banyak banget nih anjing nungguin gua pengen belanja perabotan nih. Dan setelah gue cari tahu, ternyata dia adalah seorang selebgram yang notabene juga followersnya banyak sih. Dia udah bisa disebut sebagai selebgram yang apa ya, certified. Anjing selebgram certified. Gue aja nggak tahu selebgram itu kata-kata yang bener atau enggak. Aduh, siapa lagi kemarin namanya, lupa gue. Herlin Kenza 674.000 followersnya, which banyak banget. Ini kenapa dia nih? Akhirnya kuasa hukum Herlin angkat bicara. Kuasa hukum Ranlovo akan berada di garda terdepan terhadap siapapun yang mengganggu kepentingan hukum klien saya, Herlin Kenza. Ya intinya bapaknya pengen bilang kayak emang udah tersangka tapi belum divonis salah gitu. Kayak gimana sih, masih praduga tak bersalah terus belum divonis salah, masih menunggu kesaksian hukum dan lain sebagainya. Tapi menurut beberapa berita yang gue baca sih ya, itu udah ditetapkan sebagai tersangka tapi masih wajib lapor hukumnya. Well, I don't know. Ketika lu punya uang, lu bisa melakukan banyak hal, and that's the fact. Dan itu yang terjadi gitu. Lu udah bisa ngelihat hal semacam ini sebagai sebuah rahasia umum yang nggak orang-orang tertentu doang yang tahu. Maksudnya ya, you know lah, kita cukup tahu. Tapi di si orang ini sih state-nya kayak apa ya, dia nggak tahu kalau kondisi di situ rame banget. Terus dia udah mematuhi segala protokol yang ada. Terus itu harusnya ditentukan oleh pembuat acara, orang yang menyelenggarakan acara tersebut. Itu bukan tanggung jawab dia nggak tahu kalau bakal rame bla 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 bla. Well, maksud gue, lu yang ngepost, dia kan yang ngepost video ini di sosial medianya dia kan, dan harusnya dia tahu gitu apa yang akan dia dapat ketika dia melakukan itu. Maksudnya, apakah tidak ada filter di tengah-tengah itu untuk apa? Kalau nggak punya teman atau asisten yang bilang kayaknya kita jangan deh ngupload ini gitu, ya, apakah nggak ada gitunya kayak gitu. Fungsinya meet and greet sama selebgram tuh apa sih? Lu nggak tahu salaman sama selebgram tuh tangan kita jadi bersih sekali, men. Lu nggak tahu kalau kita foto tuh, fotonya kita bisa dipampang di dinding, kemudian akan bisa dilelang nantinya ya. Akan bisa dilelang, mungkin harganya bisa setara mobil Jazz atau mobil No Limit ya. Wow. Punya 9 ajudan karena banyak. Nih bagus nih. Sosok selebgram Aceh diduga sebabkan kerumunan, punya 9 ajudan karena banyak haters. Atta kayaknya ajudannya gak sebanyak itu.
Astaga, Tuhan, ya Allah. Kayaknya Syahrini juga, Syarininya turun gak gitu-gitu banget. Gue gak tau lah, gue gak tau men. I don't know. Terserah. Hidup selebgram. Cuman yang pengen gue garis bawain adalah, kalau lu punya uang, ya katakanlah untuk menemukan orang-orang yang bisa membela lu. Ini konteksnya nggak dia ya, gue nggak ngomongin dia, gue ngomongin hal-hal lain gitu. Gitu nyari aman nih. Dan ketika lu punya uang untuk membantu diri lu dalam keluar dari sebuah masalah, you can just do it. Maksudnya itu bisa lu lakukan kalau lu punya uang, tapi tidak kepada orang-orang kecil, pedagang-pedagang yang emang nyari duit, rame dikit terus didenda sekian. Kemarin tukang bubur didenda 5 juta. And then orang yang kelihatan banget dia memvideokan keramaian tersebut lepas gitu aja. I mean, it doesn't make sense at all. Aneh lah. Nah, cuma perkara lain yang gua nggak habis pikir banget adalah, ada bocah, gua nggak tahu dia umurnya berapa sih? 18, 19? Ada seorang selebgram dari Bekasi, my lovely city, Bekasi my love. Cuma kenapa orangnya begini? Jadi ada seorang seleb TikTok, nyebut seleb TikTok aja udah aneh. Seleb TikTok berusia 18 tahun mengadakan sebuah pesta ulang tahun meriah dengan pakaian princess yang gue nggak tahu, ya itu serah dia lah maksudnya. Dan dress code warna pink atau warna krim itu, dengan singgasana yang ada unicornnya. Respect, gue juga pengen tahu ulang tahun ada unicornnya. Mengadakan ulang tahun besar-besaran kayak gitu. Terus ada tunangan gitu nggak sih? Ada engagement gitu? Engagement surprise engagement anjing. Jadi ceritanya dia lagi ulang tahun, terus cowoknya tiba-tiba datang terus ngasih cincin kayak will you marry me anjing gitu. 18 tahun bangsat. Gue 18 tahun masih sibuk main warnet anjing. Apa sih? Ya well, enggak bisa disamain sih. Maksudnya 18 tahun gue enggak ada TikTok gitu aja. Orang-orang masih sibuk pakai BBM anjing. Terkenal tau dem apa? Broadcast temen gitu, add ini ya gitu. Ini apa nih kuasa hukumnya? Dia punya kuasa hukum. Just like I said, I mean, maksudnya tukang bubur tidak akan punya kuasa hukum gitu. Intinya tidak punya niat untuk membuat resah gitu. Jadi saya tekankan lagi, intinya tidak ingin membuat resah. Karena acara tersebut pada tanggal 21 bukan ingin membuat konten, saya tegaskan ulang lagi, tapi acara tasyakuran ulang tahun si Juy ya, ulang tahun. Jadi kami lewat komunikasi dengan klien sampai sekarang belum pernah melakukan upload kegiatan yang ada di sana. Karena mungkin tamu undangan ya. Ya jadi terus siapa yang upload? Oh, tamu undangannya. Sudah melalui proses. Oh, jadi seolah-olah kayak mau bilang, kami tuh sebenarnya dari awal udah nggak pengen ada yang upload kayak gitu karena kami tahu kami akan diomelin. Jadi kami sebenarnya diam-diam aja, tapi teman kami ada satu yang bangsat. Terus dinaikin ke TikToknya dia terus rame. That's a good one. Di sana juga sudah bayar, sudah komunikasi dengan pihak hotel. Terus yang perlu diketahui, udah bayar, udah komunikasi sama pihak hotel, ya pasti bayar lah. Lu gimana sih? Aduh, kalau umpamanya diperpanjang nggak diperpanjang, kita kemarin klien saya nggak tahu karena tahunya tanggal 20 itu adalah terakhir itu ya PPKM. Nah, kehadiran didampingi sang kekasih yang turut diperiksa bernama 17 tahun. Setelah diperpanjang seharusnya hotel untuk memberi tahu kepada Gua mulai mencoba untuk gini loh, untuk kalau misalkan ada sesuatu dalam ruang lingkup gua yang salah, gua akan tetap kembali menyalahkan diri gua sendiri loh, karena tidak memberitahu atau karena tidak berkomunikasi dengan benar atau tidak mencari tahu yang kayak gimana.
kayak seolah-olah dia menempatkan pihak hotel untuk apa ya? Dia intinya dia pengen bilang kayak dia nggak tahu kalau PPKM diperpanjang. Harusnya pihak hotel dong ngasih tahu gue. Kata gue mah, men HP lu lebih canggih daripada komputer yang dipakai NASA buat terbangin orang ke bulan gitu. Tidak susah lu untuk mencari tahu bagaimana PPKM berlanjut atau tidak gitu. Anjing gua HP gue slide ke atas ada berita PPKM naik, maksudnya tinggal gue slide doang ada tuh. Klien saya seharusnya, karena tidak ada pemberitahuan, tidak tahu juga sebetulnya kalau ada kelanjutan. Jadi intinya apapun yang kondisinya saat ini, beliaunya mengakui kesalahan dan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang saat ini seolah-olah bukan seolah-olah ya, memang kenyataan. Pak, mohon maaf nih, saya tahu Bapak, saya memahami dengan amat sangat kalau Bapak bekerja, Bapak mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya. Tapi yang kami pengen tuh kayak kami pengen tahu nih penjelasan dari si orangnya gitu. Apa yang sekiranya dia lakukan pada saat itu, apa yang sekiranya dia pikirkan pada saat itu. Sangat tidak adil gitu untuk gua ngelihat teman gua punya usaha, men. Teman gua punya usaha jam sekian udah disuruh tutup. Jam sekian udah nggak boleh beroperasi lagi, mengurangi budget yang masuk, kayak keuntungannya sangat amat berkurang, harus tutup toko dengan kondisi sedih, dengan kondisi kayak bingung mau gaji karyawan gimana, mau nyetok makanan gimana, ini stok saat ini masih ada, kalau dipakai besok apa masih bisa. Tiba-tiba di ujung sana ada yang will you marry me? Astaga. Dan hari Kamis nanti kita akan datang ke sana untuk lebih lanjut tentang apa yang disangkakan, apa yang disidik tadi. Oh iya. Panggilan pihak kepolisian. Oh iya benar-benar. Dari kabar terakhir yang gue dengar, baru bakal ada sidang untuk menentukan apakah dia bersalah atau enggak hari Kamis, which is ketika gue bikin video ini. Ya, gue nggak tahu bakal jadinya kayak gimana. Gue nggak tahu apakah kita nantinya akan melihat dia didenda atau tapi dia masih terlalu kecil nggak sih untuk masuk penjara? Nggak ada ya? Udah bisa. Tapi ya cowoknya 17 tahun, men. Cinta-cinta ABG kadang gitu, men. Rebel, ya. Jadi kayak kami ingin menunjukkan kepada dunia nih, woi, we're the best gitu. Tapi tidak terlalu. Gini satu nih, ini nggak tahu selebgram TikTok kayaknya. Ini gue yakin gue bakal diserang sama fans-fansnya. Cuman gue udah nggak tahan lagi. Oh, lu takut? Hah? Lu takut diserang sama fans-fansnya? Hah? Hah? Fansnya masih mikirin besok Senin pelajaran MTK. Hah? Masih takut lu? Ya. Bentar tiba-tiba di kolom komen ada yang, "Bang, 1 tambah 1 2, Bang." Iya dong. 1 tambah 1 aku cinta kamu. Anjing itu mah pantun. Wah. Hilang akal gue anjing ngeliatin begini. PPKM di Jakarta dan dia bikin acara birthday. Acara nikahan aja tuh kita semua pada nunda gitu loh. Di peraturannya tuh nggak boleh gitu loh. Dia bisa-bisanya acara birthday. Tukang bubur aja disuruh bayar 5 juta, bayangin. Tempat-tempat makan aja disuruh take away. Dia ngadain acara birthday, guys. Coba, gue lagi bingung sih ini gimana gitu. Apakah gue harus jadi selebgram Mbak Angel hal-hal yang seperti ini udah bisa merayakan? Oh jadi kayak bener-bener orang sekitar situ tuh bahkan nggak tahu dia siapa. banyak yang nge-react video itu kan. Pada bilang pokoknya intinya pada ngegedein seleb TikTok 15 juta dengan followers 15 juta. Tapi pada siapa nih orang nggak pernah lewat FYP gue nih gitu, nih siapa gitu. Aku juga nggak pernah lewat, aku nggak tahu. 15 juta? Gue baru denger 15 juta. Siapa namanya dia? Siapa namanya? Joy Putri. Joy Putri. Iya, dia 2. 15 juta, who are you? What? 35 juta viewsnya, what? Is this the same case like Rakri dan Indi yang kita nggak tahu dia siapa, tiba-tiba masuk
masuk trending topik. Men. It just sad. Bantu 4 juta followers Lazada. Follow Instagramku. Oh my lord, what happened with you guys? Come on. What are you guys doing? Why you 3,6 juta followersnya dia siapa? Waduh. Emang kayaknya kita mesti bikin fanbase. Ayo Tianem apa fanbase-nya? Ayo calon jenazah. Kita bikin, tolong setiap calon jenazah yang menonton video ini tolong follow saya di TikTok. Piccolo 21 ya. Piccolo pakai K, Piccolo 21. Follow saya di TikTok dan buat saya menjadi 15 juta follower supaya bisa engagement birthday party waktu PPKM. Maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM sedang berjalan. Semua ini bakalan jadi pelajaran buat aku untuk kedepannya, dan acara ini tidak ada yang bisa dibenarkan. Jadi aku memohon maaf kepada semuanya, tulus dari hati aku dan tanpa ada paksaan sedikit pun. Jadi aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Jatuh mbak HP-nya, hati-hati dong, pelan-pelan dong. Well, you know what, gue tuh ngerasanya kayak ya udah dia masih kecil aja gitu. 18 tahun men, dia belum bertumbuh dengan sempurna. Well, itu emang tidak bisa dijadikan pembenaran untuk dia melakukan sesuatu yang salah. I mean, kemana keluarganya, kemana orang tuanya, kenapa dia bisa melakukan hal itu ketika yang lain udah jelas-jelas sadar ada aturan seketat yang dimaksud. Bahkan lu kalau lihat di acaranya ada orang-orang yang masih nggak pakai masker lu. Well, gue juga mempertanyakan kemana orang tuanya dan sebagainya sih, tapi come on. Bukan dari tadi ya, ini kasus selebgram yang pertama, kasus tiktokers yang kedua, semuanya tuh kayak punya masa, punya angka yang cukup besar gitu, untuk seolah-olah tidak mempedulikan environment sekitar, orang-orang sekitar gimana, apakah mereka akan bereaksi atau enggak. Yang jelas-jelas tuh menyebalkan sekali untuk dilihat gitu. Orang yang lain, ada orang-orang yang sampai busuk di rumah doang 2 tahun, tiba-tiba, woi, will you marry me? Biji kendor. Apa ya? Mau apa? Dari penjelasan kuasa hukumnya kan bilang dia nggak tahu kalau PPKM nggak diperpanjang. Sedangkan kalau dia aktif di TikTok, itu banyak banget yang nge-up berita itu gitu. Oh, banyak banget yang bilang kayak PPKM sebenarnya diperpanjang bla bla bla. TikTok berguna juga anyway. Terus kalaupun emang PPKM nggak diperpanjang, ini tuh kasusnya masih banyak loh. Maksudnya masih banyak? Kasus Oh iya. Kasus positif juga masih banyak. Ini masih ada. Paham. Kadang pusing ya melihat orang-orang yang pada akhirnya punya angka terus kaget. Dia bisa ngedapetin duit berapa banyak ya dari 14 juta followers itu. Ada lagi nih satu nih. Ini nggak tahu selebgram TikTok kayaknya. Ini gue yakin gue bakal diserang. Gue juga ada denger dia ngomong. Gue nggak tahu nih. Ini kayak selebgram TikTok. Lu tahu selebgram dan TikTok adalah 2 unsur yang tidak bisa disatukan, Mbak. Seperti air dan minyak. Ini yang post-postnya tuh yang pada followersnya tuh jutaan-jutaan. Bukannya kasih contoh yang baik, udah tau lagi PPKM malah pada post dengan bangganya. Gue bingung. Tolong tindak dong, ini Satgas Covid yang gini kok nggak ditindak? Nih, ada lagi nih satu nih. Ini nggak tahu. Kamu kemana ya? Dengerin nih. Kita mau ke Ultahnya di Bekasi. Di Aston Hotel, oke guys? PPKM tuh daerah. Di jalan. Oh ini yang protokol kesehatannya dijaga ya. Iya. Oh, jadi kayaknya ya. Jadi kayaknya perkara ini bocor gara-gara ada temennya yang bangsat ngebikin video di YouTube. Bagus. Si Ade. Kenapa sih, Dede? Dan tentu orang akan menyandingkannya dengan hal-hal yang emang orang lain banyak bilangin gitu, entah tukang bubur yang pada akhirnya didenda
5 juta waktu itu, dan akhirnya dibantuin sama orang lain untuk membayar denda tersebut. Kemudian ada banyak toko-toko yang bahkan disemprotin, disiramin sama pemadam kebakaran itu, disiram-siramin. Maksudnya perbandingan ini tuh nantinya akan datang dan bener-bener ngejatuhin nama dia banget gitu. Dan I don't know, mungkin nantinya 2 atau 3 bulan kemudian dia akan tetap kembali dengan membuat video-video TikTok yang sama dan orang-orang pada akhirnya lupa. Tapi kalau ini dibiarin gitu aja, lu bakal makin sadar nih keadilan kemana sebenarnya. Temen gue pengen nikah aja sampai kagak jadi aja. Temennya Aren nikah sampai ya Allah udah nyebar undangan, tiba-tiba PPKM terus nggak jadi. Lucu ya, Ki? Lucu. Nanti kalau yang kayak gini dibiarin, it doesn't even make sense. Apalagi kalau semisal yang ngelakuin adalah orang-orang yang tidak bisa disentuh, entah karena uang, entah karena jabatan. Lu tau gak sih beberapa waktu lalu ada orang yang mengadakan sebuah kondangan, terus kemudian didenda hanya berapa, 47.000? Hah? 48.000? Tukang bubur 5 juta, orang yang ngadain kondangan 48.000. Maksud gue 48.000 aja lu beli paket di Ricis tuh, yang paket hemat tuh kurang ongkir ya, Ki. Belum bayarin abangnya parkir lu. 48.000. Ya elah. Well, lu bisa cari sendiri beritanya, karena sorry banget gue nggak bisa nunjukin itu, karena satu dan lain hal kita seperti kita tahu di zaman sekarang ini susah sekali untuk menaikkan hal-hal tertentu. Masalahnya adalah ketidakadilan ini kok separasinya sebegitunya banget gitu. Orang makan cuma boleh 20 menit, dia party. Will you marry me? Anjing, gue akan ngangkat Will you marry me terus-terusan tuh kayaknya tuh. Dan yang makin gila lagi adalah sekarang tuh ada berita di mana anggota DPR pada akhirnya akan mendapatkan manfaat dari jabatan mereka dengan mendapatkan tempat isolasi yang dibayari oleh pemerintah, yang mana uangnya itu dari duit rakyat. I mean, that was lu bisa ngadain kondangan, hajatan atau apapun itu dengan cuma denda 48.000, and then ketika lu positif atau apa, lu bisa berlindung dengan isolasi gratis itu. Tapi kan yang di sini tuh kagak, men. Kenapa gitu? Kenapa DPR nggak mau di Wisma Atlet? Padahal di Wisma Atlet udah enak. Kenapa DPR nggak mau di Wisma Atlet, kata kamu? Jawabannya sudah jelas, tidak perlu diperbincangkan itu. Iya, yang terbaik lah untuk kita, yang terbaik untuk orang-orang. Tadi kata kamu apa? Si yang TikTokers tadi bakal didenda 50 juta. Terancam denda 50 juta dan bui. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah orang-orang seperti itu bisa disentuh? Kita kan nggak tahu ya. Maksudnya kita kan hanya orang-orang biasa ya. Maksudnya yang kalau jam 12 belum kena nasi lapar, udahlah, let's do what. Lucu banget anjing. Tapi anyway, lu bisa klik video selanjutnya ada di samping. Nanti kita ngebahas tentang beberapa hal lainnya. Buat sekarang kita selesaiin dulu di sini. Kami cinta TikTokers, kami cinta selebgram, kami cinta apapun yang menarik untuk dilihat dan ditertawakan. Sampai jumpa.